Selamat hari Minggu. Sudah siap beribadah belum? Kalau aku udah siap loh. Kalau kamu? Teman-teman, yuk siapkan diri. Jangan lupa mandi dan berpakaian yang rapi seperti biasa. Seperti mau ke sekolah minggu ya. Sarapan dulu ya, supaya bisa konsentrasi. Jangan lupa siapkan Alkitab, buku, dan alat tulis ya. Selama beribadah, kita tidak boleh makan dan minum atau jalan-jalan. Yuk siapkan hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sahabat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Tadi kita sudah lihat sama-sama Kak Sabrina kalau teman kita sudah siap untuk sekolah minggu. Adik-adik sudah siap? Udah ya. Kak Desi, sekarang bulan apa yo? Sekarang bulan Oktober. Ternyata kita udah lama juga ya sekolah minggu online dari bulan Maret sampai bulan Oktober. Kira-kira sudah 7 bulan. Wah, tapi kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang Kak, kita mau bernyanyi dengan judul lagu Bangkit dan Puji Tuhan, dan juga kita sambung dengan memuji Tuhan selalu. Semuanya bangkit berdiri ya, kita nyanyi sama-sama. Bangkit dan puji Tuhan, tepuk tangan dan puji Tuhan. Dari bukit tertinggi hingga laut terdalam, mari semua memuji Tuhan. Bangkit dan puji Tuhan, tepuk tangan dan puji Tuhan. Dari bukit tertinggi hingga laut terdalam, mari semua memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah. Kami boleh sama-sama melakukan ibadah sekolah minggu kami, walaupun kami melakukan ibadah secara online. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau yang berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Firman-nya akan dibawakan oleh Abang Guru Sekolah Minggu kita, Bang Anto. Nah, didengarkan baik-baik ya. Firman hari ini bercerita tentang murid-muridnya Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus. Adik-adik inget gak muridnya Tuhan Yesus ada berapa? 12 orang, betul. Siapa aja? Pasti hafal ya? Bisa kan disebutin? Nanti sebutin ya. Nah, kita mau baca dari Alkitab berikut. Setelah itu, kita sama-sama saksikan video ceritanya ya. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Kita akan menyaksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat 2 orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah. 1 untukmu,
satu untuk Musa dan satu untuk Elia. Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. Itulah suara Allah. Kata suara itu, "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan dan menyaksikan video firman Allah yang barusan kita lihat. Nah, dari peristiwa itu kita bisa melihat peristiwa yang luar biasa yang membuat murid-murid Tuhan Yesus terkagum-kagum dan juga bersuka cita. Nah, kita pasti berpikir, kok ada Nabi Elia dan Nabi Musa ya? Nah, pada waktu dulu mereka diutus oleh Tuhan untuk menjadi perantara antara manusia dan Allah. Nah, agar semua manusia percaya dan taat kepada Tuhan. Salah satunya apa? Salah satunya saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi manusia tetap melakukan dosa. Malah mereka malah semakin jahat. Nah, pada akhirnya Allah mengutus yaitu anaknya Tuhan Yesus. Kita bisa baca dari Lukas 9 ayat 35 yang berisi, "Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, 'Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.'" Nah, adik-adik, Tuhan Allah mengutus Yesus untuk memberikan keselamatan kepada seluruh manusia. Dengan apa? Dengan cara mati di kayu salib. Yaitu untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Wah, adik-adik, sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Adik-adik, peristiwa ini bukan hanya untuk ditunjukkan kepada 3 murid Tuhan Yesus saja, tapi kepada kita juga anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal Tuhan Yesus dan juga semakin mencintai dan juga semoga semakin taat kepada Tuhan. Mau dengar-dengaran apa yang Yesus katakan melalui Alkitab yang kita baca ya, dan juga melalui guru sekolah minggu dan juga orang tua. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan bukan cuma sekedar menyaksikan saja betapa luar biasanya Tuhan, tapi kita juga harus menjadi saksi kepada semua orang betapa luar biasanya Tuhan kita, yaitu Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan sikap kita sebagai anak Tuhan. Nah, di situasi apapun kita harus tetap berdoa. Ajak Tuhan bicara melalui doa yang kita sampaikan, dan juga menjadi anak yang penuh kasih, ya. Bukan cuma sayang sama orang yang baik kepada kita juga, tetapi kita harus baik dan sayang kepada semua orang tanpa
terkecuali. Supaya apa? Semua orang bisa melihat betapa luar biasanya Yesus melalui sikap yang kita tunjukkan. Amin adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan ya, dengan men-scan barcode berikut. Kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi, sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Adik-adik, kita mau bernyanyi dengan judul lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan, dan juga bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yuk semuanya bernyanyi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Yuk kita nyanyikan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, aktivitas hari ini adalah adik-adik sebutkan hal-hal bersaksi apa saja yang mau adik-adik lakukan di minggu ini. Nah, setelah itu dicatat ya. Dan juga dilakukan. Jangan cuma dicatat aja. Setelah dicatat, difoto, kirim ke grup kelasnya masing-masing. Oke? Wah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sama-sama firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Anto. Nah, diingat ya bahwa kita anak-anaknya Tuhan Yesus harus mau bersaksi, harus menjadi saksinya Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Ya, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita mau tutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami sampaikan tadi ya Tuhan. Biarlah persembahan kami kiranya Tuhan menerimanya untuk
untuk menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu juga ya Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan, agar kami menjadi saksi Kristus dengan menjadikan kami menjadi orang-orang yang baik kepada semua orang tanpa terkecuali ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga buat aktivitas kami untuk 1 minggu ke depan. Di pelajaran kami di rumah ya Tuhan, Tuhan kiranya membimbing kami agar kami bisa mengikuti pelajaran yang diberikan guru kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat kedua orang tua kami. Terima kasih untuk orang tua yang baik kepada kami. Tuhan kiranya membimbing mereka, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan selalu mereka kesehatan dan juga rezeki dan juga umur yang panjang pada mereka ya Tuhan Yesus. Berkati untuk kesehatan kami ya Tuhan, terlebih pada saat ini, pada masa pandemi ini. Biarlah kami bisa menjaga diri kami, bisa menjaga kesehatan kami, agar kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan untuk menjaga kesehatan kami yang baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di atas segalanya ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahan ya sedikit lagi. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, dan rajin cuci tangan. Oke deh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Cinta Bapa lebih